Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang sholat gerhana. Baik, sebelum kita memulai, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, siapa hari ini yang belum hadir? Yang tidak hadir siapa? Ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang mau dipimpin? Yang mau memimpin? Boleh Atam pimpin berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Ananda Atta yang sudah memimpin doa sebelum belajar ini. Baik, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan terlebih dahulu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri semuanya. Gak apa-apa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuannya ya. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sholat gerhana. Yang kedua, menjelaskan hukum melaksanakan sholat gerhana. Dan yang ketiga apa? Mempraktekkan
sholat gerhana. Dan yang keempat, membedakan antara sholat gerhana dengan sholat fardu. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hikmah dan tujuan sholat gerhana. Baik, nah sebelum memulai pembelajaran Ibu ada sedikit motivasi untuk anak-anak semuanya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Intinya adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan nanti terkabul semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada sedikit pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang sholat? Coba, sholat. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Ada yang tahu? Sholat adalah beribadah kepada Allah. Ya, boleh. Ada yang tahu nggak jenis-jenis sholat? Ada berapa? Ada berapa jenis-jenis sholat? Yang pertama sholat fardu atau wajib ya. Terus yang keduanya sholat sunnah. Pinter, terima kasih. Terus mengapa kita sebagai orang muslim itu harus menjalankan sholat? Kenapa? Kewajiban. Karena kewajiban seorang muslim, boleh. Terus apa lagi? Karena sholat adalah tiang agama ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir, apa yang kalian ketahui tentang gerhana? Ada yang pernah tahu nggak gerhana? Siapa yang pernah melihat gerhana? Entah itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Siapa yang pernah lihat? Gak apa-apa, siapa aja. Pernah melihat? Pernah. Yang paling sering itu gerhana bulan ya. Biasanya kalau gerhana bulan itu pada waktu kapan? Malam hari. Oke. Ketika kalian merasakan ya, misalkan nih hari ini ada gerhana matahari, waktu itulah kalian pernah melihat gerhana matahari, apa yang kalian rasakan? Ketika ada gerhana matahari, apa yang kalian rasakan? Apa? Gelap. Terus apa lagi? Gak apa-apa, suaranya yang keras aja. Rea, apa yang Rea rasakan ketika gerhana matahari, Rea? Petang. Oh, petang alias gelap. Apalagi selain itu apa? Suasana menjadi hening karena semua makhluk itu masuk ke dalam rumah. Ya, boleh. Baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat gerhana. Yang pertama adalah pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana atau sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Terus sholat ini juga merupakan sholat sunnah sebagai bentuk penghormatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas fenomena yang terjadi di alam semesta. Yang kedua yaitu hukum melaksanakan sholat gerhana. Nah, di sini hukum melaksanakan sholat gerhana yaitu sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ada yang tahu nggak? Oh, lebih baik dikerjakan. Berarti sunnah muakkad itu adalah mendekati wajib ya, tapi tidak wajib, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau dipertanyakan ya? Dari pengertian sama hukumnya paham? Paham, baik. Ibu lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu tata cara melaksanakan sholat gerhana. Ada yang masih ingat? Ada yang sudah ingat tata caranya? Yang pertama yaitu apa yang pertama? Niat. Hafal gak niatnya? Coba bacakan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
depan itu adalah termasuk sholat gerhana, niat sholat gerhana matahari. Adapun kalau sholat gerhana matahari, niat sholat gerhana bulan beda lagi ya. Bedanya itu cuma ada di kaf. Kalau sholat gerhana matahari itu kusufi, kalau sholat gerhana bulan kusufi. Ya, paham ya? Perbedaannya dari situ. Setelah niat yaitu apa? Yang kedua, takbiratul ihram. Ada yang tahu seperti apa takbiratul ihram? Apa itu takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu membaca surat apa? Fatihah dan juga membaca surat pendek. Yang seterusnya apa? Ruku. Nah, perbedaannya antara sholat gerhana dengan sholat wajib. Kalau sholat gerhana setelah ruku itu tidak langsung sujud, tetapi selesai ruku lanjut membaca Fatihah yang kedua. Nah, setelah membaca Fatihah dilanjut lagi membaca surat pendek begitu. Habis itu ruku lagi. Setelah ruku apa? I'tidal. Bagaimana baca i'tidal? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Oke, coba Saskia, boleh ulangi nggak bacaan i'tidalnya? Saskia, sama ini, sama Kres. Sami'allahu liman Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu langsung sujud. Seperti apa sujud? Sujud ke tanah. Dengan bacanya seperti apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, terima kasih. Nah, setelah sujud itu sujud itu 2 kali. Nah, berdiri lagi untuk melakukan rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua itu sama dilakukannya seperti rokaat yang pertama. Rukunya 2 kali, bacaan Fatihah dan surat pendeknya juga dua kali. Sampai di sini paham? Nah, setelah itu diakhiri oleh salam dan dilanjutkan kalau memang ada, dilanjutkan oleh khutbah. Yang mana khutbahnya tentang apa? Khutbahnya tentang sholat gerhana. Nah, di sini ada perbedaan, macam-macam ciri perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat fardu. Yang pertama apa cirinya? Dari hukum sholat gerhana apa? Sunnah muakkad. Kalau sholat fardu wajib. Apa sih pengertian wajib? Dan yang kedua, ciri-cirinya penyebab. Apa yang disebabkan kita melaksanakan sholat itu? Apa yang pertama? Sholat gerhana. Kenapa? Karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Terus kalau sholat wajibnya? Kewajiban bagi umat muslim. Kira-kira di sini pada sholat kan? Sholat, alhamdulillah. Apalagi yang sudah balik ya. Tapi kalau kami sudah balik kedua ya. Berarti kalau udah balik wajib menjalankan sholat fardu. Ada berapa sholat fardu? 5. Oke. Selain itu ciri-cirinya ada waktu. Waktu sholat gerhana kapan? Nah, maksud waktu di sini adalah ketika sholat gerhana itu terjadi sholat gerhana
Misalkan gerhananya itu mulai pukul 7 pagi, gerhana matahari pukul 7 pagi sampai lebih 7:20 menit. Maka kita melaksanakan sholat gerhana itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 lebih 20 menit. Kalau lebih dari situ berarti kita tidak harus melaksanakan sholat gerhana karena gerhananya sudah berlalu. Paham ya? Oke, kalau sholat wajib apa? Waktu-waktunya sudah ditentukan. Kalau subuh kapan waktunya? Subuh jam pukul berapa? Pukul 4. Ada yang sholat subuhnya jam 7 pagi? Gak ada, alhamdulillah. Yang selanjutnya ciri-cirinya adalah jumlah rakaat. Kalau sholat gerhana ada berapa rakaat kan? 2. Kalau sholat wajib? Beda-beda. Coba kalau sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Kalau sholat duhur? 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Sholat isya? 4. Berarti ada berapa sholat wajib? 2. Nah, yang terakhir ciri-cirinya dari sholat gerhana sama sholat fardu adalah adzan dan iqomah. Kalau sholat gerhana ada nggak? Oh, tidak ada. Kalau sholat wajib ada adzan dan iqomah. Sampai di sini Pak tentang perbedaan sholat wajib dan gerhana. Ada yang mau dipertanyakan? Yang terakhir adalah hikmah dan tujuan kita menjalankan sholat gerhana. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Mengagungkan Allah. Yang ketiganya? Yang terakhir? Baik, sampai di sini dari pengertian hukumnya sama tata cara sholatnya, terus perbedaannya sama hikmahnya. Ada yang mau dipertanyakan ya? Paham berarti ya? Wah, baik. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan membagi kelompok. Di sini ada 20 ya, berarti Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama, Ibu sudah dibagi kelompoknya. Yang pertama Mama, Wartika, Rizka, Denisa, Melani sama Atang. Sudah ada kelompoknya? Sudah ada, oke. Yang kelompok 2 Rea, Nisa, mana Nisa, Fajar, Robi, sama Tati. Ada ya? Oke. Kelompok 3-nya Kuresin. Mana Kuresin? Saskia, sama Jifani, Henry, Haikal, sama Adita. Ada ya? Yang kelompok terakhir Dewi Kasih, Fahri, Kak Putri, Pasya, Panji. Ada ya? Oke. Sekarang boleh melingkar. Untuk membentuk kelompoknya, Ibu akan membagikan tugasnya. Sudah ya? Beres semuanya? Baik. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di depan. Kira-kira di situ ada gambar apa nanti? Gerhana matahari. Oke. Ibu akan membagikan kertasnya. Nanti kalian jawab semua pertanyaannya. Setelah selesai menjawab, maju di depan untuk mempresentasikan tugas yang kalian isi tadi. Satu, itu kelompok 1 ya. Dua. Kelompok 3.
Tulis aja. Iya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ada yang sudah selesai? Oke, waktunya sudah selesai. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok siapa terlebih dahulu? Oh, boleh maju nanti. Kelompok 1 ya? Boleh maju ke depan. Sebelah sana. Kelompok yang lainnya perhatikan ke depan ya. Barangkali ada perbedaan dari jawaban kelompok masing-masing. Boleh nanti kita diskusikan bareng-bareng. Sambil ini aja. Ya, keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mendapat kata. Ini adalah gambar yang menunjukkan gerhana matahari cincin. Ini adalah gerhana cincin. Ini kemasan. Warnanya lebih menonjol kepada kuning keemasan. Sudah, Ata? Oke, barangkali ada yang mau dipertanyakan kelompok lain. Boleh, Rea. Apa, Nom? Kenapa gerhana matahari terjadi? Kenapa, Jena? Kenapa gerhana matahari itu terjadi? Karena ada pergerakan dari matahari dan bumi Sehingga sehingga menutupi menutupi planet. seperti itu.
Rea atau Fahri? Siapa ini kelompok 3? Siapa kelompok 4? Rea, ayo maju. Siapa yang mau maju? Kelompok 4 ada yang mau maju, sini maju. Ayo. Ayo. Boleh maju. Yuk. Ayo maju ke depan yuk. Tidak apa-apa lagi. Ya, kelompok 4 boleh silakan dibaca. Mana lembar jawabannya? Siapa yang mau mempresentasikan? Ayo laki-laki sebagai itu. Nah, perkenalkan dulu dari kelompok 4. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang gerhana terjadinya gerhana matahari. Yang pertama, gambar di atas ini menunjukkan gambar matahari, gerhana matahari. Hari yang kedua, Cincin. cincin. Terus, yang ketiga apa jawabannya? Yang ketiga, Yang menunjukkan warna apa di sini dari gambar di sini? warna yang mencolok gambar adalah kuning keemasan. Kuning kemas-kemasan. Oke, terima kasih. Kelompok 4 boleh duduk kembali. Ya. Oke, Ibu cukup. Ibu rasa cukup ya untuk presentasi tentang gambar yang di sini. Setelah itu akan mempraktekkan tata cara sholat gerhana. Prakteknya yang pertama Ibu praktekkan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah niat. Oke. Dalam hal ini Ibu akan praktekkan sholat gerhana matahari. Usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setelah itu dilanjut dengan surat pendek. Surat pendeknya terserah kalian mau Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Setelah itu lanjut dengan ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah. Nanti lanjut lagi baca surat Fatihah lagi dengan surat pendek. Setelah itu dilanjut dengan ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Lanjut sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'at min syai'in ba'du. Sujud, setelah itu sujud ya. Sujud, bacaan sujud. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Sujud lagi terus berdiri untuk melakukan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua sama halnya seperti melakukan rakaat pertama ya. Ada ruku 2 kali sama Fatihah juga dua kali. Oke. Sekarang langsung praktek aja ya. Untuk kelompoknya Quraisyin yang maju. Ayo, maju ke depan. Quraisyin sama Saskia. Gak apa-apa. Oh ya, waktu itu kelompok ini yang maju. Ayo, sini. Oke, ayo maju kelompoknya siapa yang mau mempraktekkan sholat gerhana. Kelompok 4 boleh maju ke depan.
Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salli salatan sufi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 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 Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi.
kembali. Kasih ya. Baik, untuk kelompok selanjutnya Ibu harap kalian bisa mencontoh dari kelompok 4 ya. Tata caranya seperti itu, tidak jauh dari kelompok 4 yang sudah dipraktekkan di depan, sangat baik sekali. Terima kasih kelompok 4, sukses selalu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, coba dari kesimpulan ini, pengertian sholat gerhana, siapa yang mau menyimpulkan sholat gerhana pengertiannya? Ya, Quraisyin. Apa itu sholat gerhana Quraisyin? Sholat gerhana, sholat kusuf, atau ada yang lain? Siapa yang tahu sholat gerhana? Apa siapa? Cung. Atang. Sholat gerhana. Mama coba apa? Sholat gerhana atau sholat itu adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat ini merupakan sholat sunnah, merupakan sholat sunnah. Oke. Yang kedua, apa hukum melaksanakan sholat gerhana matahari? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa, Mama? Sunnah muakkad. Terima kasih. Yang ketiga, sebutkan tata cara melaksanakan sholat gerhana. Siapa, Cung, yang bisa? Mas Farid, coba sebutkan. Yang pertama itu niat, Ya. lalu membaca surat Al-Fatihah dan baca surat pendek, lalu dilanjutkan buku, lalu iktidal, lalu Baca surat Fatihah lagi. baca surat Fatihah lagi, lalu baca surat pendek, terus buku dan iktidal, Lanjut. lalu sujud, Ya. Duduk di kemudian antara. sujud, sujud lagi dan salam. Tadi terakhir lalu salam. Ya, boleh. Terima kasih. Selanjutnya, apa hikmah melaksanakan sholat gerhana? Hikmahnya apa? Cung. Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yang keras loh, biar yang lain tahu. Ulangi. 1. Ya, yang kedua. Atau yang lain bisa menambahkan apa ya? Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus iya, mempunyai rasa takut kepada Allah. Siapa lagi? Apa, Nang? Meningkatkan ketakwaan. Ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sekarang yang terakhir, sebutkan perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat wajib. Siapa yang tahu? Mama, pintar, ayo. Apa yang pertama? Perbedaannya dari hukum. sholat gerhana hukumnya sunat, sholat fardu hukumnya wajib. Wajib. Terus dari waktunya. Sholat gerhana waktunya sholat gerhana matahari atau bulan. Ya, terus sholat fardu. Sholat fardu waktu yang sudah ditetapkan, Ya, waktu sudah ditetapkan. Terus jumlah rakaatnya. 2 rakaat. Sholat gerhana. Sholat gerhana jumlah rakaat 2 rakaat. Sholat fardu berbeda-beda setiap Waktunya. Oke, yang terakhir iqamat dan adzan. Adzan dan iqamatnya. Sholat gerhana tidak ada, sedangkan sholat fardu ada. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Insya Allah paham ya.
kalian rasakan? Senangkah? Apa yang kalian sukai dari pelajaran ini? Bermanfaat. Terus apa lagi? Gimana? Oh, menambah ilmu. Boleh. Apa lagi? Terus apa yang belum kalian pahami? Ada yang belum pahami tentang materi sholat gerhana? Gak ada. Paham berarti? Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan PR ya untuk kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan kepada Ibu sambil melanjutkan materi yang akan datang. Untuk materi minggu depan masih membahas tentang salat, akan tetapi berbeda lagi. Kalau minggu ini menjelaskan tentang salat gerhana, minggu depannya insya Allah Ibu akan menjelaskan tentang salat istisqa dan salat jenazah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah ya, biar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami pelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Masih satu-satu. Apa tugas kelompok yang tadi kumpulin ya ke depan? Sudah kebagian semuanya? Sudah. Oke. Sekarang alhamdulillah kita sudah menjalankan pembelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua sekarang sampai ke masa depannya. Amin. Oke. Sebelum pulang, rapikan kembali tempat duduknya ya, karena di sekarang Ibu minta rapikan dulu. Sudah rapi? Oke. Doa siapkan, Nahatan siapkan. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa mulai. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan PR di rumah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.